Kita lanjut ke halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala untuk apa? Supaya jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau tidak tahu, inilah penyebab kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diri kita jikalau lupa atau mengetahui atau tiada mengerjakan, tiadalah ia berkata dengan Allah Ta'ala dan tiadalah ia berkata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selama kita tahu ini, kita berdialog dengan Allah, kita berdialog dengan Nabi kita. Tidak tahu ini, kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita ketahui. Jangan tiada huruf Fatihah, dan pada menyatakan nyawa kita berada 5 kali dalam solat yang menjadi waktu solat dalam sehari semalam. Mari kita tengok yang 5. Pertama, yang 5, dia kan solat itu memuji. Memuji itu bacanya alhamdu. Alhamdu kan Bu ya? Alhamdu itu hurufnya alif, lam, ha, mim, dal. Memuji. Maka 5 huruf menjadi syariat. Pujian itu dilakukan 5 waktu sehari semalam. Tapi benarkah itu sesungguhnya yang disebut pujian? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, pujian sesungguhnya itu adalah tubuh kita. Kan kita tadi bilang, tubuh kita. Dan tubuh kita itulah yang berdialog kepada Allah, yang berdialog kepada Muhammad. Ya. Allah, siapa Allah? Kan itu rahasia. Kan dia yang menyuruh-suruh. Ini mau minum dia, akan berdialog dia. Dialog ini ke mana? Mulai ke aras, mulai ke kalam, sampai ke hati, sampai ke Ka'batullah, bergerak dia. Kan dialog dia. Nah, sekarang kita puji. Mana yang pertama? Alif. Apa alif? Itulah 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena di situ ada zat dan sifat. Itu alif. Apa zat dan sifat itu? 2 rakaat. 2 rakaat itu lahirlah di kajian fikih, di kajian syariat. Itulah waktu subuh. Ketika itu nyawa ada di solbi. Itu yang Jadi mana yang subuh tuh? Nih. Ya. Apa artinya? Haram kita duduk karena dia sholat kalau tidak yang halal dan tidak diridhai Allah. Itulah yang suci setiap saat itu. Itulah yang subuh. Aku sembarang duduk aja. Rupa duduk dengan bersogok. Bagaimana masuk tu? Ar-rasi wal murtasi. Nak duduk jabatan, bayar. Belum solat subuh lagi. Maka dia tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah tenang batinnya. Itu yang subuh. Tidak boleh duduk dimanapun sulbi ini. Kalau bukan tempat yang diridhai Allah, suci lagi mensucikan. Itu rasa-rasa disinggung nyawa ya. Tidak, kini nak duduk aja ya Allah, aku bermasalah. Salah, ya, salah.
Iya, belum sholat lagi, belum subuh lagi. Walaupunlah sholat syariatnya, maka dia tidak ada jaminan tenang batinnya. Hah? Itulah masalah. Sabar ya. Ini sholat zahirnya. Kenapa dia sholat zahir tidak tanha anil fahsya'i wal munkar? Kan tidak masuk di level batin. Setiap sampai di level batin otomatis tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi makanya sholat syariat tidak ada jaminan orang jadi baik. Bahkan bisa menjual agama dengan harga yang rendah. Dalam surah Al-Baqarah, tijarah, dia menjual agama dengan harga yang rendah. Dengan berkedok seperti Islam, di dalamnya banyak penipuan, gurur. Harapan-harapan di dalamnya tidak lain adalah penipuan. Dia berjanggut. Kalau kami laki-laki ya, rupanya aplikasi itu dimainkannya. Setiap setoran orang sekian 1 miliar masuk 0 sekian persen di rekeningnya. Kacau tuh. Kacau. Apa dia? Ya. Itu yang subuh. Subuh. Ya. Subli. Iya. Iya, betul. Tempatnya kemana-mana dia. Di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Susah bu, susah tuh. Lalu lam, alhamdu, lam. Mana lam itu? Lam alif ya. Lam itu adalah 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat? Ya. 2 mata dan 2 telinga. Itulah 4. 2 mata dan 2 telinga. Kan 2 bu? Mata 2 telinga. Mana yang zahir ke dunia syariat? Itulah zuhur. Ketikanya itu nyawa ada di pusat. Jadi mana yang waktu zuhur tuh nih dijaga? Ini kalau tidak terjaga 2 mata dan 2 telinga, posisi nyawa ada di pusat, maka dia tidak akan zuhur, bisa terjadi perselingkuhan. Karena di bawah pusat itu adalah pintunya masuknya syahwat dari pandangan mata dan telinga. Jadi itulah yang zuhur, itulah yang dijaga. Ini yang ditengoknya. Berarti belum zuhur. Mengerjakan sholat zuhur ada, tapi tubuhnya belum zuhur. Maka tidak ada jaminan dia terbebas dari maksiat. Hari ini selingkuh jadi model. Jadi model selingkuh. Berarti mata dan telinga belum zuhur, belum sholat. Belum sholat mata nih. Jadi tidak di mana-mana. Nah, itulah yang menjaga ya. Itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Ha. Alham. Ha. Mana ha itu? 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat itu? Asar. Mana asar itu di tubuh kita? Itulah 2 tangan dan 2 kaki. Itulah asar. Apa artinya? Nyawa pada waktu itu ada posisi di hati. Hati dalam kajian kita berarti kehendak. Maka jangan diperturutkan dalam surah Al-Jasiyah. Banyak manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Akibatnya hati tidak ditundukkan, maka tangan dan kaki akan tidak pernah melaksanakan asar. Jadi kaki melangkah ke tempat maksiat berarti belum asar.
tangan memegang yang bukan halal, yang bukan redha, berarti belum asar. Asar indah, zuhur indah, subuh indah loh. Ya Allah, duduk sembarangan aja, mata menengok sembarang aja, tangan jo kaki melangkah ndak boleh. Mengaku solat tu. Iya. Jadi yang disebut tanha anil fahsya'i wal munkar itu solat tu, Bu. Solat hakikat. Maka disebut tadi, itulah yang dialog kepada Allah, dialog kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dialog terus tu, Bu. Maka sebelum kita memegang, ibarat malam minggu, Bu, ibarat tompuk bagota dulu, kan sekali ke dalam 8 bulan tak bersuah. Cu, nyo mangkinang. Bojak acu. Jangan pegang lah kau. Sekali ni. Berarti lupa asarnya. Dan dia dialog dengan Allah, betul? Saat mau memegang, Allah ngomong, jangan, dia belum istrimu. Maka dia bilang, ya, kalau tidak kita durhaka kepada Allah setiap saat, maka dia durhaka. Mata juga, saat menengok yang tidak baik, itu dialog dia, durhaka. Dialog. Itu ya, asar. 2 tangan, 2 kaki. Mim, alham. Apa mim? Itulah maghrib 3 rakaat. Mana maghrib 3 rakaat? Posisi di tubuh disebut maghrib itu adalah 1 lubang hidung, 2 lubang hidung, dan 1 mulut. Inilah maghrib. Posisi itu nyawa ada di jantung. Apa dimaksud, Bu? Kalau jantung tidak terjaga, maka keluarlah yang disebut ampas wa tanafas. Di mana keluar ampas wa tanafas? Hidung. Kalau tidak pasti mulut. Apa ampas wa tanafas? Zikir nafas. Hu Allah. Hu Allah. Inilah yang maghrib. Jadi haram dia ngomong tutur kecuali yang akan menenangkan jantung, bukan mendebarkan jantung. Kau ngomong ya Allah, yo ganteng ya, contoh tapak jalak modelnya. Apa tapak jalak tu? Cantik ya. Cantik giginya bagaikan gelombang laut. Contoh apa lah gelombang laut ya? Berarti belum maghrib lagi. Makanya Umar, Abu Bakar, untuk sampai, karena dia sampai di level ini, apa terjadi dulu, Bu? Pernah sampaikan? Hampir setiap hari dia masukkan batu ke dalam mulutnya demi salat maghrib. Jadi kalau tidak sampai level ini, gila mah, ngapalah masuk batu ke mulut? Dia maghrib. Maka ditanya, kenapa engkau masukkan batu ke dalam mulut ya Amirul Mukminin? Inilah jadi saksi atas tubuhku, lisanku tidak akan bertutur kecuali berguna pada diriku dan orang lain. Itulah maghrib. Maghrib. Iko ya Allah. Apa nama tu Bunda Indra? Belopen ya. Nanti tu belopennya, Bu. Belopen. Lopen dondam ya. Apa tak elok juga ni. Betul belum maghrib lagi. Berbodak kawan disabui dia apa namanya? Kundur masaknya.
Iya. Modal semua itu adalah waktu. Maka di kajian fikih, di kajian maksiat batin, man somata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Nah, itulah. Ini asal mengecek aja ya. Man somata naja. Maka di kajian ini nanti Bu, kalau kita bilang oleh Rasulullah, man somatan naja, siapa yang diam pasti selamat. Jadi ternyata lisan itu jadi standar ukuran iman. Dalam hadis yang panjang disampaikan, la yastakimul iman abdi hatta yastakimu qalbu. Wala yastakimu qalbu hatta yastakimul lisan. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'man jarahu bawa'iqah. Belum dinamakan lurus keimanan seseorang tersebut sehingga lurus pula hatinya, dan belum juga disebut lurus hati seseorang tersebut sehingga lurus pula lisannya, dan tidaklah dapat masuk surga seseorang ya yang tetangganya itu belum merasa aman dari kejahatannya. Semua standar itu ada di lisan. Betul Bu? Ada di lisan. Jadi lisan itu standar hati. Dalam redaksi kalimat lain, man kaffa lisana satarallah aurat, wa man ghadaba waqahullal azab, wa man ya'tazara ilallahi qabla al-uzurah. Siapa saja yang mampu menahan lisannya dari kata-kata yang tidak baik, maka Allah pasti menutup seluruh aib-aib dan celah-celahnya. Dan siapa yang mengekang kemarahannya pada saat dia mampu untuk marah, maka Allah pasti melindunginya dari siksaan. Dan siapa yang mengatakan uzur-uzurnya kepada Allah atau aib-aibnya kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan seluruh doa-doa dan permohonannya. Jadi makanya kalau datang ke Allah Bu, ya Allah, ambo sebono alun lagi ya Allah, ikhlas naik haji ini. Tapi kena tetanggamu ya Allah, ambo terpancing, ambo berdosa, ampuni dah, kabul ya Allah. Modal lisan. Dan siapa tutup aib-aib saudaranya, nah, jadi haram kita mencari. Wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang, haram. Wala ya'tab. Siapa mampu menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya. Jadi, laki ini Bu, pagi hari deh, inset nama tu, kabar-kabari. Baik dulu sinyal mak rapi amat. Kata kunci itu, siapa mampu menahan amarah, mengekang amarahnya pada saat dia berhak marah, Allah lindungi dia dari azab. Ibu ingat sejarah Umar Bu. Umar tu dia berjalan dengan Nabi. Lalu dalam perjalanan orang-orang Quraisy menghina Nabi. Nabi mandang dan terlihat kemarahan di wajah Nabi. Marah Nabi itu tidak sama dengan kita. Dan begitu terlihat kemarahan di wajah Nabi, Nabi melihat kepada Umar. Artinya engkau selesaikan nih Umar. Ini kajian muqasid orang nih. Saling berpaham. Dikejar oleh Umar orang. Dikejar dengan pedang. Lari, akhir mepet, tidak ada tempat lari lagi, dekat pohon kurma besar. Diambil oleh Umar pedangnya, mau dipenggal Bu. Ingat nih, siapa mampu ya, itu dia, wa man malaka ghadab wa qahullal azab. Siapa mampu menahan amarahnya pada saat dia berhak marah, Allah lindungi dari azab. Begitu dia mau potong Bu, dikasih lagi oleh orang tu resep yang terbaik. Apa resep terbaik? Air liur yang biru. Keluar di muka
Umar kena. Bersangatan marah Umar. Tapi Umar begitu dapat hidayah, ingat hadis ini, pada sampai menahan, dimasukkan oleh Umar kembali pedangnya ke dalam. Heran kafir Quraisy, kenapa engkau tak jadi penggal kepalaku? Janji Rasulullah, siapa mampu mengekang amarahnya pada saat dia berhak marah, Allah jamin perlindungan. Tapi satu hari apabila aku tidak marah, kepalamu pasti ku penggal. Tapi belum sempat Umar mencarinya, dia dapat hidayah, masuk Islam. Puncak akhlak mulia. Solat, ni solat maghrib. Ketika awak mengalami ketika awak waktu tadi Rasul tadi itu, siapa yang mampu menahan amarah ketika dia harus marah? Hadis Rasul itu. Ya, itu kan hadis kan. Kalau kita coba gitu ya. Tapi ketika jadi kita harus istighfar kah? Apa yang harus diucapkan di hati gitu? Pertama ingat waqahullahul azab. Kita pasti terlindung dari azab Allah. Yang kedua, kita ingat ini lagi salat maghrib. Ini salat maghrib tu ini. Tutur. Tak boleh bicara kecuali yang berguna oleh kita dan bermanfaat bagi orang lain. Maka di kajian-kajian lisan dibuat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khair au liyasmut. Kalau benar kamu yakin kepada Allah dan hari yang akhir, bicaralah, maghriblah yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Itu dia. Berarti kalau tidak bisa kita yang baik, berarti ulun percaya kita ke Allah tadi. Jadi lengkap dari Rasulullah ni, ya Allah. Ha? Man kafa lisanah tu, man kafa lisanahu satarallahu auratahu. Nahu satarallahu auratahu. Wa man malaka ghadabahu waqahullahul azabahu. Panjang. Wa man ya'tazara ilallahi qablal uzurah. Artinya saja, siapa yang mampu menahan lisannya dari kata-kata yang tidak baik, maka Allah pasti menutup celah-celahnya. Dan siapa yang mampu mengekang kemarahannya pada saat dia berhak marah, maka Allah pasti melindungi dari siksaannya. Dan siapa yang datang kepada Allah dengan menyebut aib-aib dan uzur-uzurnya, maka Allah pasti kabulkan seluruh doa-doanya. Jadi kalau ingin doa dikabulkan, akui kita salah. Ya, aku salah. Ya Allah, aku solat belum kena Engkau, ya Allah. Aku solat terbebani kena orang manggilku Bu Hajah. Itu masalahnya, Allah. Bukan kena Engkau, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Diampun, ya Allah. Orang manggil Bu Hajah. Allah. Bu Hajah. Oh, ya Allah. Itu ibaratnya kan. Lagi kalau awak murah-murah tersinggung, persoalan tewa tersinggung, itu dan parah itu saya. Baper nama ya. Yang penting jangan sampai uang belaki awak bainai. Ha, itu dia. Tahu maksudnya, Bu? Oh, korojo Pak Wali je satu lah mikir lah ya. Apalagi kerja Allah. Itu dia. Jadi kalau disuruh Allah, buat aja lah. Jangan fikirlah akibatnya. Pasti dapat. Jadi dalam hidup kau tak perlu mencari pembelaan. Tak perlu.
Maka dibilang dalam filsafatnya, menetes tampung nak datang beliau, haram mencarinya. Kan iya kan? Menetes tampung datang beliau, tak perlu dicari. Capek kita, capek. Kau indak dikejar. Tak tahu siang, pagi, sore dan malam. Siapa yang capek? Kita sendiri. Siapa yang sakit? Kita sendiri. Kena asma, kena ma, kita salah. Lah tiba jangan lolok, basi kokeh je. Jadi perilaku waktu Ustaz itulah menyebabkan penyakit dia tak ada. Ya, itu dia. Jadi masuk di maksiat batin. Apa dalam kajian maksiat batin? Penyakit itu zahir disebabkan perangai jahat dan sifat jahat manusia. Itulah penyakit. Jadi kalau Ridwan punya kawan, Bu, namanya Salman. Dia lebih tua dari Ridwan. Kita tahu masa lalunya. Tak pernah ada uzur dia. La uzur. Demam tak kapan-kapan. Sakit, asam urat, lambung, asma, kolesterol tak ada. Makan tak berpantang. Di mana resepnya? Inyo tak berbatas, Bu. Datang orang ke rumah, pinjam piti. Aku ya piti sekian ya. Anu tak seroka. Kau di muka rumah awak. Pak, le ada piti Pak. Ambo lu makan le tok beli bore. Di keluarnya kantong plastiknya, Bu. Isi dalam kantong plastik itu kau 20.000, tu kau 50, tu kau 10.000, tu kau 3.000. Diambil di pertengahan tu kau 20. Ni cek rojonya ile ndak udah. Itulah. Ndak mikir dia, Bu. Itu dia. Karena dia ndak mikir, ndak ada berpantang makan, ndak ada penyakit, ndak ada larangan. Awak dia banyak pantang, aku banyak pantang. Maka disebut sifat jahat dan perangai jahat itulah penyakit. Semakin banyak suuzon kepada orang, semakin banyaklah penyakitnya. Iya. Itulah zalim. Zalim itu benda menganiaya diri sendiri. Bayangkan jadi di kajian maksiat batin itu, apabila kita mencibir seseorang, ya, kucing air, belum akan pernah diredoi oleh Allah tu berpisah ruh dan jasad sebelum ada orang lain ngomong yang sama kepada kita dengan kualitasnya. Minimal orang menyebut pula kucing air, barulah dicabut ruh kita. Itu bisa disebut oleh orang namanya karma. Sebenarnya itu keadilan. Itulah al-adalah. Kalau tidak nak seimbang dunia ni, Bu. Dunia ni adil. Semua Allah ciptakan wal mukminin mukminat qanitin qaitat, seimbang semuanya. Kalau tidak seimbang, kiamat. Itulah keadilan. Makanya kalau ingin baik, berbuat baik ajalah. Makanya orang-orang dulu berkata, nak, kalau ingin tahu orang baik dan tidak baik, tengok di usia senjanya. Tak banyak cacat tu orang baik itu. Telinga tak bermasalah. Dia mendengar yang elok, sobut doang ni dangan, kau tak madah. Mau ke kerja, mata tengok anda elok, mata kabur cepet. Apalagi yang suka mengekang-ekang anak-anak tu, pasti lumpuh. Buat anak ikut tak boleh, ni gini tak boleh. Anak tu lah mengerti, ni tak boleh. Pasti bermasalah kakinya. Pasti tu. Lumpuh tu. Jelas sudah, robaninya ada. Kita cukup ngontrol. Jadi orang yang kepo itu lupa diri. Iya. Lupa diri tu Ustaz.
Tidak usah mikir orang, diri awaknya yang benar. Iya. Maksudnya diri kau banyak yang sebenarnya gitu. Iya. Iya. Tidak banyak mungkin orang yo. Per orang pikir. Nabi Muhammad itu kewajiban sebagai manusia sesama makhluk hanya disebut dalam agama ad-din. Apa ad-din? Ad-din ad-dinun nasiha. Agama itu kata Rasulullah saling mengingatkan, bukan memaksakan kehendak. Hati-hati. Inilah yang salah arti, dikiranya agama itu memaksakan kehendak. Maka terjadilah bid'ah dan bid'ah. Kau salah, kau salah, kau salah. Salah panjang je sado. Agama tu ad-dinun nasihat, saling mengingatkan. Lupa diingatkan. Masalah hidayah itu bukan urusan kita. Kalau bisa masalah hidayah urusan kita, Nabi Muhammad pasti ingin pamannya Islam. Nabi Nuh ingin anaknya Islam. Nabi Lut ingin istrinya Islam. Jadi sama kita bu, ingin mama kita Islam, ingin istri kita Islam, ingin anak-anak kita Islam. Ingin, tapi itu masalah hidayah. Tidak bisa kita paksa. Dia ada Rabbaninya. Rabbaninya. Itu dia. Nah itu kadang-kadang kita ya. Salah sedikit, kemana perginya? Ini ada sekarang beberapa ahli